Al-Habib Lutfi bin Yahya, beliau orang alim, beliau ulama besar. Iya. Beliau itu memegang ada beberapa puluh thariqah beliau pegang. Habib, soal istri-istri Rasulullah. Mudah-mudahan Habib berkenan menjawabnya, karena ini penting juga kan, daripada memunculkan fitnah kan, orang kan harus tahu kenapa Rasul itu istrinya lebih dari 4. Kan katanya 4 maksimal. Itu satu. Yang kedua, kalau saya baca sirah Nabi ya, Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu Rasul itu menikahi putri Sayyidina Abu Bakar, kemudian menikahi putri Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar menikahi bahkan putri dari Fatimah, Sayyidah Fatimah, ya kan, dengan Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali. Sayyidah Fatimah dinikahkan dengan dengan Imam Ali. Iya, tapi anaknya Imam Ali dinikahi Umar bin Khattab. Ada juga saya baca, Ummu Kulsum namanya. Nah, dan mereka kalau misalnya Sayyidina Ali itu, kalau saya lihat-lihat di internet, menikah kira-kira 7 kali. Rasulullah mungkin 9 kali atau berapa kali. Itu padahal zaman modern ini orang sulit sekali. Ya Habib ya. Terutama yang tadi yang soal batasan 4 pada saat yang bersamaan itu. Kenapa Rasul kok bisa lebih dari itu? Iya, yakni kita tidak bisa memposisikan, menyamakan diri kita dengan para nabi dan rasul. Ya. Apalagi Nabi Muhammad yang merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Yakni Allah memberikan khasais, Allah memberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad dan para nabi rasul dan yang lain, yang dimana kekhususan itu tidak Allah berikan kepada kita. Sama seperti mukjizat aja. Para nabi, para rasul Allah kasih mukjizat. Kita enggak. Ya, kalau kita yang orang yang beriman ya Allah kasih maunah. Para wali Allah kasihnya karomah. Para nabi, rasul Allah kasihnya mukjizat. Gitu. Jadi ada ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khawas, khusus. Ada khawasul khawas, khusus dari yang khusus. Super khusus ya. Nah, seperti itu. Intinya seperti itu. Sebab kalau saya mau jelaskan panjang nanti. Ya, jadi sama dengan sekali kira-kira ente jangan sama-samain dengan Rasul, kira-kira begitulah ya. Kalau misalnya ya ini sama kata Rasulullah pernah gal Rasul, ana basyarun mithlukum. Aku manusia seperti kalian. Aku manusia seperti kalian, kata Nabi. Nabi berkata seperti itu, yakni menunjukkan ketawaduan beliau, kerendahan hati beliau. Aku manusia seperti kalian, kata Nabi kan begitu. Aku menikahkan anak-anakku dengan kalian, dan aku menikah dengan anak-anak kalian. Illa Fatimah, kecuali Sayyidah Fatimah. Adapun Fatimah pernikahannya aku menunggu perintah dari Allah. Nah, tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sekafaah sederajat dengan Sayyidah Fatimah kecuali tidak ada yang sekafaah sederajat dengan Sayyidah Fatimah kecuali Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk dinikahkan dengan Sayyidah Fatimah. Banyak sahabat minta Sayyidah Fatimah nggak dikasih. Iya, yang saya baca mulai dari banyak yang minta. Abu Bakar. Tidak, nggak Rasulullah kasih. Sayyidina Utsman bin Affan diberi gelar Zunnurain, yang memiliki 2 cahaya. Kenapa? Karena beliau pernah menikah dengan putri Nabi. Yang satu meninggal, beliau nikah lagi. Nah, tapi kalau Sayyidah Fatimah khusus. Sayyidah Fatimah itu beda dari yang lain. Beliau wanita yang tidak pernah haid seumur hidupnya. Tidak pernah haid. Sayyidah Fatimah seorang wanita yang tidak pernah haid. Sayyidatun Niswa fid dunya wal akhirah. Pemimpin wanita di dunia dan di akhirat. Manusia yang masuk surga pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kenapa kok kita orang para habaib itu, kenapa Syarifah nggak boleh nikah di luar Habib, di luar ya, di luar bukan Arab, bukan, beda. Habib, Sayyid atau Syarif. Nah, kenapa? Karena itu tadi, karena tidak sekufu. Kecuali mazhab Maliki yang membolehkan. Hanafi, Syafi'i, Hambali tidak membolehkan. Bib, ini mungkin sekaligus untuk bagaimana kita bersikap ya terhadap pihak lain. Jadi Habib bisa jawab, bisa enggak, tapi bisa juga memberikan dalil untuk tidak menjawab. Ini ada yang nanya, Teguh Ahyar, Bib pendapat tentang politik Habib Lutfi. Ada pertanyaannya begitu?
Al-Habib Lutfi bin Yahya, beliau orang alim, beliau ulama besar. Iya. Beliau itu memegang ada beberapa puluh thariqah beliau pegang. Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Tapi yang paling yang saya tahu beliau itu paling kuat thariqah Nahsabandiyahnya. Beliau paling kuat dan memang beliau ulama, orang alim. Beliau megang banyak thariqah. Tetapi ya seperti tadi yang saya bilang 2 tambah 8 10, 7 tambah 3 10. Habib Lutfi beliau ya dengan cara beliau. Beliau berdakwah dengan cara beliau. Kita, saya, Bahar bin Smith, Habib Rizik, Habib Hanif, kita juga berdakwah dengan caranya kita. Oke. Ya ini sama-sama berdakwah dengan cara masing-masing, tapi dengan satu tujuan tadi. Yang sama, ya. Tujuan yang sama. Tujuan. Yakni menghidupkan Islam. Kita sama-sama menghidupkan Islam, bukan cari hidup dalam Islam. Oke. Menghidupkan Islam bukan cari hidup dari Islam. Bukan cari hidup dalam Islam. Menghidupkan dakwah, bukan cari hidup dalam dakwah. Oke. Menghidupkan agama, bukan cari hidup dalam agama. Oke. Menghidupkan negara, bukan cari hidup dari negara. Menghidupkan bangsa dan rakyat, bukan cari hidup. Bukan cari hidup dari keringat bangsa dan keringat rakyat. Seperti itu. Jadi beliau ulama, saya akui itu. Beliau ulama, beliau sesepuh para habaib. Tapi ya seperti itu. Sebenarnya Habib Rizik sosok yang saya kagumi. Habib Lutfi juga sosok yang saya kagumi dengan kelembutannya, dengan Habib Rizik dengan ketegasannya. Sebenarnya yang di atas-atas ini beliau saling menghormati. Cuma yang di bawah-bawahnya aja ini suka ngadu-ngadu. Yang di bawah-bawahnya iya suka bentur-benturin. Iya. Ya seperti itulah.